Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Ya. Dengan Ibu Cika ya? Iya benar Ibu. Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya adalah Dewi Ibu pada sesi closing hari ini. Nah, tadi Ibu sudah melakukan tulisan ANC ya Bu ya. Ini yang pertama, kalau dari data rekam medis ini kehamilan pertama Ibu, usianya baru 2 minggu ya Bu? Iya Ibu. Iya, masih baru banget. Ya. Oke, ini kan tadi sudah diberikan pemeriksaan, alhamdulillah semuanya lancar ya Bu ya? Lancar. Oke, semuanya lancar, hasilnya baik. Jadi saya kan belajar tentang antenatal care dulu ya Bu. Nah, mungkin waktunya 10 menit Ibu bersedia? Bersedia Ya. Oke, kalau gitu nanti kita tanda tangan dulu ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu. Di sini ya Ibu. Ya. Oke, ini info posennya sudah ya Bu. Iya. Ya, nanti kita akan melakukan sesi konseling lagi. Oke, dan di sini kan Ibu kebetulan kehamilan pertama. Terus Ibu udah tahu belum tentang ANC itu apa? Belum Ibu. Belum ya? Oke, mungkin kalau ANC itu asing ya Bu ya? Asing. Iya, jadi saya jelaskan kalau ANC itu sama dengan pemeriksaan kehamilan yang rutin. Jadi di sini ada kastar, jadi bisa sambil baca ya, sambil saya jelaskan. Jadi ANC sendiri itu adalah pelayanan kesehatan terencana ya Bu, itu dilakukan selama masa kehamilan. Jadi pemeriksaannya itu secara rutin, terus berkala. Jadi di sini ada jadwal ya Bu ya, jadwal pemeriksaan ANC itu biasanya 6 kali. Namun ada beberapa orang sering melakukan pemeriksaan demi menjaga kesehatan adik bayinya ya, lebih protektif itu bisa beberapa kali tergantung dengan keluhan dan keadaannya ya Bu ya. Jadi ANC sendiri itu punya tujuan Ibu. Nah, tujuan pertama itu kita bisa memantau perkembangan kehamilannya itu secara dini untuk mencegah komplikasi yang jelas. Lalu untuk pertumbuhan janin ini kita bisa memantau apakah perkembangannya itu ternyata bagus atau tidak. Terus juga kita bisa mendeteksi resiko atau komplikasi kehamilan. Itu komplikasi itu biasanya terjadi di ibu atau ke adiknya. Jadi kita setelah melakukan ANC secara rutin harapannya bisa mencegah itu semua ya Bu. Terus kita juga bisa memberikan edukasi kepada ibu tentang pembunuhan gizi, terus tentang bahaya kehamilannya dan persiapan persalinannya itu nanti bagaimana gitu. Terus juga bisa meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya selama sampai masa persalinan itu juga ya Bu. Jadi harapannya kita bisa sama-sama untuk mencegah secara dini untuk mencegah komplikasi maupun komplikasi ke ibu maupun ke adik bayinya begitu. Nah, nanti dalam pemeriksaan ANC itu ada yang diukur Bu. Namanya itu ada 10T. Yang pertama pastinya mengukur timbang berat badannya. Tadi sudah ditimbang ya Bu ya. Timbang berat badannya, terus ukur tinggi badannya, terus tekanan darahnya, terus kita ukur lilanya, itu tahu lila. Lila itu adalah lingkar lengan atas. Nah, nanti diukur dari situ kita bisa lihat ibu itu berkurang dari atau tidak gitu ya Bu. Terus untuk kita bisa mengukur tinggi fundus uterinya. Nah, nanti untuk mengukur usia kehamilan kita bisa lihat BMI-nya Bu. Lalu terus kita bisa menentukan presentasi janinnya itu bagaimana, apakah normal atau tidak. Posisi itu kan mungkin ibu bisa pernah mendengar posisi bayi yang melintang. Nah, itu kita bisa cek dan bisa mencegah itu dari awal. Terus juga kita bisa melihat detak jantung adiknya, detak adiknya itu kita bisa melihat apakah setiap harinya itu ada perubahan atau penurunan, atau bahkan bisa juga bayinya itu mengalami stres atau veteran stres namanya Bu. Nah, itu perlu kita pantau. Terus kita juga memantau tentang imunisasi TT Bu, gimana Bu? Untuk imunisasi TT-nya apakah sudah lengkap sesuai jadwal? Oh belum ya, oke nanti kita cek lagi ya Bu. Terus kita juga bisa tambah tablet darah. Ibu sudah diberikan tablet darah? Sudah. Rajin diminum ya Bu ya? Rajin. Ya. Untuk HB-nya normal Ibu? Normal Ibu. Oke. Terus kita juga cek laboratoriumnya, jadi kayak darah, urin dan lain-lain kita cek ya Bu ya, demi memantau kesehatan ibu dan adik bayinya selama masa kehamilan juga. Terus kita bisa berikan tata laksana permasalahan ibu, misalnya ibu hari ini mual atau tidak nafsu makan. Kalau kita kontrol setiap bulan rajin kan kita bisa tahu ya Bu ya keluhan ibunya, jadi kita mempermudah ibu juga. Jadi harapannya ibu juga semangat untuk melakukan ANC ya Bu. Oke Bu, nah ini kan salah satu ikhtiar kita ya Bu ya sebagai manusia hidup menjaga ciptaan Tuhan. Jadi alhamdulillah diberikan rezeki ya Bu, alhamdulillah masih kehamilan pertama, masih belum ada sebulan ya, masih berapa minggu ya? Iya. Itu juga nanti ini harapannya menjadi bekal ibu bahwa pemeriksaan kehamilan itu rutin harus dilakukan selama 6 kali ya Bu. Saya nanti kalau ibu lupa, ibu bisa baca posternya lagi ya. Nah
dalam waktu 6 kali itu Ibu di trimester pertama itu di usia 0 sampai 12 minggu. Nah, itu nanti kita melakukan 1 kali untuk SD. Sudah SD ya kemarin ya? Oke, nanti lanjut trimester keduanya 8 kali dan trimester tiganya dilakukan 3 kali. Nah, 3 kali itu nanti kemudian Ibu mau SD ulang atau pengen lihat adiknya itu bisa, tapi sesuai dengan keadaan aja ya Bu ya. Oke, nah dari sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Saya tuh masih mual-muntah gitu Oh, ya, yang Bu. muntah ya. Normal itu Oh ya, ini kan baru 2 minggu ya Bu ya usia adiknya. Jadi trimester pertama itu masih mual-muntah itu sangat wajar. Itu kan ibaratnya posisi badan kita tuh membiasakan diri ya Bu ya, bahwa kita tuh ada kehidupan lain gitu. Jadi kita hormon yang ada di tubuh kita tuh menyesuaikan juga. Mual-muntah itu namanya hormon ya kalau ibu kandungan. Jadi semuanya itu sebenarnya normal aja, kecuali kalau ibu muntahnya lebih dari 3 kali atau nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu perlu diperiksakan. Terus juga jangan minum obat-obatan yang lalu ya Bu ya. Nanti kalau ibu konsultasi ke bidan ataupun ke dokter di puskesmas terdekat, itu bisa ditanyakan untuk bagaimana obat, ada obat atau vitamin itu ya Bu. Terus juga kalau ibu mengalami stres, ada ibu stres nggak? Merasa aduh nggak happy nih dalam menjalani kehamilan ini. Happy Ibu ya. happy banget. Iya dong, kita harus happy ya Bu. Menjalani kehamilan itu harus happy biar adik itu lebih baik dan sehat. Jadi keluarga semua menjadi lebih baik ya Bu ya. Betul sekali. Iya, jadi harapannya nanti kalau ibu sudah diberikan edukasi tentang anak-anak kita nanti kedepannya ibu bisa berkomitmen untuk sama-sama kita untuk menjaga kesehatan ibu dan adik ibu selama masa kehamilan sampai nanti adiknya lahir ya Bu. Oh iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada belum ada. Ya, oke, kalau begitu mungkin sesi diskusi KIE-nya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ibu ada keluhan ibu bisa datang lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sehat-sehat Ini Ibu. saya bawa ya, Bu. Oh iya, Iya. silakan. Terima kasih Bu.